Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 praktek peradilan pidana akan mensimulasikan persidangan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alwaidia sebagai panitera pengganti. Saya Hikmayani sebagai penuntut umum 1. Saya Laude Muhammad Rizal Muri sebagai penuntut umum 2. Saya Muhammad Iqbal Aziz sebagai penasihat hukum 1. Saya Muhammad Terjanur sebagai penasihat hukum 2. Saya Sultan Bramalori sebagai hakim ketua. Saya Harfianti sebagai hakim anggota 1. Saya Rian Suadar sebagai hakim anggota 2. Saya Gusti Murad Purnagana sebagai saksi penuntut umum. Saya Galang Perdana sebagai saksi penuntut umum. Saya Mutmainah sebagai saksi penuntut umum. Saya Muhammad Tadi Sanjaya sebagai saksi ahli. Saya Wada Granmelinda sebagai saksi penasihat hukum. Saya Tio Yunisi sebagai saksi penasihat hukum. Saya Kardareso sebagai saksi penasihat hukum. Saya Laude Muhammad Jaya Ramadan sebagai petugas pengadilan. Saya Rizal sebagai terdakwa. Itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Dosen yang terhormat dan para pemerhati sidang sekalian, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 praktek peradilan pidana akan mensimulasikan persidangan. Namun sebelum itu, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Dewan Dosen yang terhormat dan para pemerhati sidang sekalian. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktek peradilan pidana, Ibu Dewi Ratnasari, SH.MH, yang telah membimbing, memberikan arahan kepada kami terkait pengembangan potensi keprofesian hukum. Yang kedua, kami mendakwa terdakwa atas nama Ramdan Yanto dengan tindak pidana cybercrime dengan pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang terakhir, mengingat waktu yang terbatas, maka persidangan pada kali ini akan begitu terasa cepat. Sebagai contoh, terdakwa akan selalu dihadirkan dalam persidangan. Pada saat berakhirnya persidangan, maka akan menunjukkan kepala. Pada saat pembacaan berkas oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak dibacakan secara utuh, namun hanya dibacakan pokok-pokoknya saja, dan akan sering terdengar dengan kata sekian, sekian, dan seterusnya, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Namun terlepas dari itu, kami berharap substansi yang kami sampaikan kepada Dewan Dosen yang terhormat dapat tersampaikan dengan baik. Akhir kata, hal-hal yang kami sampaikan, mengingat tujuan esensial dari adanya praktek peradilan pidana ini adalah sebagai pembelajaran, maka kami mohon kritik dan saran oleh dosen mata kuliah praktek peradilan pidana kami harapkan. Peradaban manusia telah menciptakan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih dari hari ke hari. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah aktivitas manusia agar menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi merubah realitas perekonomian, politik, sosial, dan juga hukum. Oleh sebab itu, di
balik manfaatnya yang positif, teknologi juga membawakan dampak negatif. Salah satunya adalah dijadikannya sebagai sarana melakukan kejahatan yang selanjutnya dikenal dengan kejahatan cybercrime. Yes, Ramdanianto alias Ada, seorang pemuda berusia 33 tahun. Ia memiliki background pendidikan teknik informatika. Ia memiliki skills di bidang informasi dan teknologi. Namun sangat disayangkan, kecerdasannya yang seharusnya menjadi bermanfaat bagi masyarakat malah menjadi petaka bagi masyarakat. Ia melakukan kejahatan cybercrime. Kecerdasan haruslah diimbangi dengan moral dan etika. Karena tanpa keseimbangan, kecerdasan tinggi hanyalah membawa seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Sebagaimana seperti pesan dalam Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Era digital jangan sampai menghasilkan generasi muda yang seperti robot yang tidak memiliki moral dan etika. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus kita kuasai, namun tetap harus berlandaskan dengan moral dan etika. Karena itulah sebenarnya tujuan Tuhan untuk membenamkan otak kanan dan otak kiri untuk saling menjaga keseimbangan, bukan untuk saling menjatuhkan ataupun untuk mendominasi satu sama lain. Cuius vis hominis est errare, nullius nisi inspietis in errare perseverare. Siapapun manusia berbuat salah, namun hanya orang-orang yang bijak, orang-orang yang tidak bijak yang hanya melakukan kesalahan terus-menerus. Mari belajar dari kesalahan Ramdanianto, mari cerdas berteknologi dengan moral dan etika. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Dosen yang terhormat dan para pemerhati sidang sekalian, kami ucapkan selamat menyaksikan. Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Kami sampaikan kepada para pengunjung sidang untuk menghormati jalannya persidangan serta menjaga ketenangan dalam ruang persidangan. Kami himbaukan juga kepada para pengunjung sidang untuk mengikuti tertib persidangan. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, maka diharapkan para hadirin untuk berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dan sopan di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pengunjung sidang dilarang makan, minum, dan merokok karena akan melakukan atau akan berbuat dalam tindakan yang tidak senonoh dalam ruang persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada ketua pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang siapapun dilarang membawa senjata api atau alat yang dapat membahayakan dalam ruang persidangan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tertib persidangan maka wajib dilaksanakan dan segera dilaksanakan. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas pengadilan akan mengadakan penggeledahan kepada para pengunjung sidang
untuk kami dapat mengetahui bahwa para penghuni sidang tidak membawa senjata tajam yang dapat membahayakan dalam ruang persidangan. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan. Yang kesembilan, apabila para penghuni sidang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi, dan apabila masih berulang perbuatan tersebut, maka atas perintah hakim ketua akan dikeluarkan dari ruang sidang. Namun apabila perbuatan tersebut bersifat tindak pidana, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang akan segera kita laksanakan. Kepada panitera, penuntut umum dan penasihat hukum, silakan memasuki ruang persidangan. Pada panitera, penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sidang bisa dimulai? Bisa, Pak. Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili tindak pidana cybercrime dengan nomor register perkara 41/2020/PNGTR atas nama terdakwa Radayatu alias Adan pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah memperhatikan kelengkapan di dalam ruang sidang, maka menurut pasal 230 ayat 3 KUHP, ruangan ini dinyatakan sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Di sini majelis kembali ingatkan kepada seluruh pengunjung sidang agar mentaati tata tertib yang sudah ditampilkan tadi. Dan bagi siapapun yang ingin merekam atau mengambil gambar, majelis perbolehkan. Dengan syarat, saudara tidak boleh menyalakan lampu kilat karena itu dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa diperkenankan. Selesai. Sidang tindak pidana cybercrime pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama atas nama terdakwa Ramdan Yantu alias Adan dengan nomor register 41/Pitsus/2020/PN-GTO dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, sebelum persidangan kita mulai, berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, terdakwa wajib dihadirkan dalam keadaan bebas. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara terdakwa bisa dihadirkan dalam keadaan bebas? Bisa yang mulia. Silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Terdakwa hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, majelis cocokkan dulu identitas saudara. Jika ada yang salah, saudara mengkoreksi ya. Iya yang mulia. Nama lengkap saudara, Ramdan Yantu yang mulia. tempat tanggal lahir, 12 Mei 1987 yang mulia. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam ya. Benar yang mulia. Alamat saudara, Desa Bunoyo, Kabupaten Kecamatan Babua, Kabupaten Purwokerto yang mulia. pendidikan terakhir saudara. SMA yang mulia. Oke, hari ini sudah didampingi penasihat hukum. Benar yang mulia. Apa betul ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Oke, baik. Penasihat hukum, silakan tunjukkan kepada majelis surat kuasa khusus, berita acara sumpah, serta kartu tanda advokatnya. Terdakwa dan penuntut umum, silakan maju ke depan dan ikut memeriksa. Yang mulia surat kuasa khusus berita acara sumpah dan
kepada advokat kami. Baik. Apa betul ini tentang saudara? Betul yang mulia. Silakan kembali. Baik, setelah majelis memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum, maka majelis katakan sah karena telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994. Jadi, hari ini adalah pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Terdakwa dan penasihat hukum, apa sudah menerima salinan dakwaan? Sudah yang mulia. Oke, sudah dibaca? Sudah yang mulia. Oke, tetap diperhatikan ya. Baik yang mulia. Untuk terdakwa, majelis ingatkan agar memperhatikan dengan baik dan mencatat hal penting karena itu dapat berguna bagi pembelaan saudara kepada penuntut umum. Penuntut umum, silakan bacakan dakwaannya. Baik yang mulia. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk hadiran surat dakwaan nomor register identitas terdakwa penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan ke-1 bahwa ia terdakwa Randayani alias Adan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa Jalan Dusun Selatan, Desa Bunoyo, Kecamatan Pakuat, Kabupaten Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manisa. Ia terdakwa Randayani alias Adan dengan sengaja dan tanpa paham atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain yang tidak berhak. Perbuatan yang terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa Randayani alias Adan merubah file indeks yang baru dengan kata atau kalimat yang dibuat oleh terdakwa Randayani alias Adan pada tampilan kata atau kalimat website dari Polri, yaitu dengan tampilan kata Heket pada jenis Gobel, Gosel, kasus Novel Baswedan, hanya pengalian isu dari kasus mega korupsi Jiwasraya ketahuan bohongnya. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Yusuf Agus Saipudin selaku operator website di Polri, kemudian saksi Yusuf Agus Saipudin memberitahukan hal tersebut kepada Samsul Santoso dan Rizal Setiawan. Kemudian setelah itu website di Polri diperbaiki oleh Samsul Santoso sebagai pagi-pagi korban SSD Polri hingga akhirnya website disediakan kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Perbuatan terdakwa tanpa hak membuat dan merubah file indeks tampilan pada website di Polri mengakibatkan perubahannya tampilan dan tidak bisa dibuka untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan kedua, bahwa ia terdakwa Randayani alias Adan pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan dalam dakwaan 5 tersebut di atas, ia terdakwa Randayani alias Adan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Perbuatan mana terdakwa Randayani alias Adan dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa setelah Randayani alias Adan merubah file indeks yang baru dengan kata-kata dengan kalimat yang dibuat oleh terdakwa sebagai berikut: Heket by Jenderal Gobel, kasus Novel Baswedan, hanya pengalian isu dari kasus mega korupsi Jiwasraya ketahuan bohongnya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hormat kami jaksa penuntut umum. Sekian, mulia. Baik, itulah tadi pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara ingin mengajukan nota keberatan? Untuk nota keberatan saya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan membacakan keberatan kami pada hari ini juga yang mulia. Namun sebelumnya kami akan membagikan salinan yang mulia. Baik, silakan.
Keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ramdhanianto alias Adan, Lex Nemi Operator Inikum Nemenini Fetis Injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan hukum tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Adapun inti dari keberatan kami adalah sebagai berikut: 1. Ketidakjelasan penuntut umum dalam menguraikan lokus dan tubuh delikti dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak bisa mendasari apa yang disampaikan bahwa tindak pidana itu dilakukan di rumah terdakwa. Tidak ada uraian berdasarkan keterangan saksi atau berdasarkan rekaman CCTV. Karena apabila penuntut umum hanya mengatakan demikian, tetapi tidak berdasarkan landasan yang jelas, maka tentu ada ketidakcermatan dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, dalam sebuah istilah dikenal id perfectum est quod ex omnibus suus partibus consam, yaitu sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Kedua, ketidaktepatan penggunaan pasal 32 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum telah keliru menggunakan pasal ini karena pasal tersebut menjerat seseorang yang secara jelas terdapat sifat melawan hukum pada perbuatannya. Sedangkan terdakwa Ramdhanianto alias Adan jelas-jelas mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya ingin memberikan saran kepada institusi Polri bahwa masih terdapat celah dan kelemahan pada websitenya yang mulia. Ketiga, tidak objektif karena surat dakwaan tidak menerapkan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1969 tentang telekomunikasi. Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi lebih dekat mengenai kepada terdakwa, sebab dalam pasal tersebut uraian pasalnya tidak mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, yang mana hal ini sesuai dengan perbuatan terdakwa. Maka berdasarkan uraian demikian, dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penasihat hukum terdakwa memohon agar yang mulia dan majelis hakim berkenan untuk memutus menerima keberatan terdakwa seluruhnya, menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, menyatakan dakwaan batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan nama baik terdakwa dalam keadaan semula, dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara ini dengan kebenaran materi dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Ex aequo et bono, hormat kami penasihat hukum terdakwa. Sekian yang mulia. Baik. Setelah pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum, bagaimana penuntut umum? Ada pendapat atas keberatan? Ada yang mulia, kami akan membaca nota pada hari ini juga ya. Oke, baik, silakan. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Setelah mendengar dan mempelajari materi keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pada pokoknya keberatan yang diajukan menyangkut 3 hal. Yang pertama, surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Ketidakjelasan penuntut umum menguraikan lokus delikti dalam surat dakwaan tempat terjadinya suatu tindak pidana merupakan unsur yang penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan pidana. Berdasarkan KUHP, jika suatu dakwaan tidak dilengkapi dengan lokus delikti yang tepat, maka pihak terdakwa dapat mengajukan eksepsi. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Ketidaktepatan penggunaan undang-undang oleh jaksa penuntut umum dalam penggunaan pasal 32 ayat 1 junto, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan. Kami berpendapat bahwa penggunaan undang-undang yang kami gunakan serta unsur pasal yang sudah membuktikan bahwa Ramdhanianto alias Adan selaku karyawan honorer merupakan terdakwa dalam kasus ini. 3. Tidak objektif karena surat dakwaan tidak menerapkan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan tidak objektif. Hal itu disebabkan karena tidak menerapkan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Namun, kami penuntut umum memberikan tanggapan bahwa secara esensial, terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas membuat dan mengubah file indeks tampilan pada website dari Bank Polri mengakibatkan perubahan tampilan dan tidak bisa dibuka untuk sementara waktu. Kami penuntut umum berpendapat bahwa perkara ini dikategorikan ke dalam tindakan cybercrime. Kemudian secara esensinya, asas ultimum remedium tidak dapat diterapkan karena dalam perkara
cybercrime diperlukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten. Sehingga penggunaan pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat kami gunakan dalam perkara ini. Setelah kami memberikan pendapat, maka kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus ini adalah benar Ramdan Yanto alias Adan. 3. Menyatakan bahwa rumusan dakwaan penuntut umum sah. 4. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili perkara. Hormat kami jaksa penuntut umum. Sekian yang mulia. Baik, itulah pembacaan pendapat dari penuntut umum. Maka sesuai pasal 157 ayat 6 KUHP, majelis akan memberikan putusan serta akan menjadikan dakwaan, nota keberatan, dan tanggapan sebagai bahan pertimbangan majelis untuk memberikan putusan. Baik, sidang kita akan lanjutkan pada tanggal berapa Pak Indra? 11 Agustus 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 11 Agustus 2020 pada jam 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelum sidang ditutup, apa ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Oke, baik. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 41/Pitsus/2020/PN-GTO dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi majelis ingatkan kepada pengunjung sidang agar mendengarkan dengan baik putusan dibacakan. Putusan nomor register yang telah dibacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan setelah perkara terdakwa. Identitas terdakwa yang telah dibacakan pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar pendapat dari penuntut umum. Majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang terkait dengan keberatan poin ke-1 tentang surat dakwaan batal demi hukum, ketidakjelasan penuntut umum menguraikan lokus delikti di dalam surat dakwaan merupakan unsur pada surat dakwaan. Majelis berpendapat bahwa hal tersebut menyatakan bahwa pengadilan di mana tempus itu hanya memeriksa kembali mengenai waktu kejadian perkara apakah masuk dalam rentan waktu yang dimaksud atau daluarsa sehingga tidak semata-mata menjadikan dakwaan menjadi tidak jelas. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut poin ke-1 ditolak. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Menimbang bahwa mengenai keberatan poin 2, kesalahan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, majelis hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum merupakan pemilik perkara atau dominus litis, di mana jaksa penuntut umum yang akan melakukan pembuktian terhadap lawannya di dalam proses persidangan, bahwa karena eksepsi penasihat hukum telah menyentuh pokok perkara sehingga masih perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan poin kedua ditolak. Menimbang bahwa mengenai keberatan poin ketiga angka 1, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum sudah sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP sehingga tidak dinyatakan batal demi hukum. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan poin ketiga angka 1 ditolak. Baik. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana cybercrime atas nama terdakwa Ramdan Yanto alias Adan tersebut di atas. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi pada hari persidangan selanjutnya. 4. Menangguhkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir. Baik. Oleh karena eksepsi penasihat hukum ditolak, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Bagaimana penuntut umum? Apakah saksi dan ahlinya sudah siap? Belum yang mulia, kami memerlukan waktu beberapa hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik, oleh karena penuntut umum minta waktu untuk menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan, maka majelis memberikan waktu pada penuntut umum untuk menghadirkan saksi dan ahli pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal berapa Mitra? 20 Agustus 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada 20 Agustus 2020.
pada jam 9.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelum sidang ditutup, apa ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 41/Sitsus/2020/PN-GTO dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah saksi dan ahlinya siap dihadirkan? Siap yang mulia. Baik, silakan. Petugas, tolong hadirkan saksi ke dalam ruang sidang atas nama Rizal Setiawan, Sapri Santoso, Tengku Asma Sedila, dan ahli Dr. Roni Eskom, MKOM, MH. Baik, pada saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, sebelum diperiksa, majelis akan mencocokkan identitasnya. Baik, saksi atas nama Rizal Setiawan, Saya Yang Mulia. nama lengkap saudara, Rizal Setiawan ya. tempat tanggal lahir, Gorontalo 17 Mei 1988. alamat, Alamat Jalan Merdeka nomor 8. jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, Benar ya? pekerjaan saudara, Anggota Polri ya. pendidikan terakhir, SMA. kenal dengan terdakwa. Iya ya. Oke, baik. Selanjutnya ada saksi Syafri Santoso, Saya Yang Mulia. nama lengkap saudara, Satu Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Gorontalo 23 Juni 1990 Yang Mulia. alamat, Jalan Jatiraya nomor 15A Yang Mulia. jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam ya, Benar Yang Mulia. pekerjaan, Anggota Polri Yang Mulia. pendidikan terakhir saudara, Orang kenal dengan terdakwa. dan sudah menang Yang Mulia. Oke, baik. Selanjutnya untuk saksi Tengku Asma Sedila, Saya yang mulia. nama lengkap saudara, Tengku Asma Sedila yang mulia. tempat tanggal lahir, 12 tahun 19 Mei 1990 yang mulia. alamat, Jalan Kusuma yang mulia. jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, agama Islam ya, Benar yang mulia. pekerjaan saudara, Anggota Polri yang mulia. pendidikan terakhir, SMA yang mulia. kenal dengan saudara. Tidak yang mulia. Baik, untuk saudara ahli, nama lengkap saudara, Dr. Roni Eskom, tempat tanggal lahir, Gorontalo 1972. alamat, PTN Pribadi Aceh. jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam ya, Benar Yang Mulia. pekerjaan, Dosen Yang Mulia. pendidikan terakhir. Doktor. Oke. Baik. Sebelum memberikan keterangan, maka saudara saksi dan ahli akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Sedia Yang Mulia. Oke, baik. Saudara saksi silakan berdiri untuk disumpah. Tugas silakan. Baik, saudara saksi, seperti lapor sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan yang lain daripada yang benar. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Saudara ahli silakan berdiri untuk disumpah. Saudara Ali, di sini saudara yang bersumpah saya menyebutnya. Ikuti lapor sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya akan memberikan keterangan sesuai keahlian saya berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan. berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan. Baik, silakan duduk. Tugas akan kembali.
Baik, saudara saksi dan ahli, karena saudara telah disumpah, maka menurut pasal 242 ayat 2 KUHP, saudara akan diancam hukuman 7 tahun penjara apabila terbukti memberikan kesaksian palsu. Mengerti? Mengerti Iya, ya. Saudara ahli, karena saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan pendapat dengan yang sebenar-benarnya ya. Baik, yang mulia. Baik, penuntut umum, siapa saksi yang akan dihadirkan terlebih dahulu? Saksi Rizal Setiawan yang mulia. Oke, baik. Untuk saksi yang lainnya, silakan ke tempat yang telah disediakan dan jangan saling berbincang satu sama lain. Baik, yang mulia. Silakan. Saudara saksi, silakan duduk di tengah. Baik, saudara saksi sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik. Apa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai anggota Polri? Tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota Polri adalah operator dan administrasi surat masuk atau keluar serta panitia seleksi pendaftaran pendidikan penerimaan anggota Polri. Baik. Apakah saudara mengetahui adanya perubahan tampilan pada website yang dibawa Polri? Iya ya, saya mengetahuinya. Baik, bagaimana penuntut? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, sejak kapan website dari Bank Polri dibuat? Website Bank Polri dibuat sejak tahun 2019. Apakah saudara melihat perubahan pada tampilan website tersebut? Iya, saya melihat tampilan website pada website dari Bank Polri sudah berubah sebelumnya. Dan itu juga dilihat oleh rekan saya Sabril Santoso dan Yusuf Amir, Pak. Baik. Setelah saudara mengetahui adanya perubahan pada tampilan website tersebut, tindakan apa yang saudara lakukan? Jadi setelah melihat perubahan pada tampilan website dari Bank Polri, saya langsung berkoordinasi dengan rekan saya Syahrini Luna dan langsung melaporkan masalah ini. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, sejak kapan saudara mengetahui adanya perubahan tampilan pada website dari Bank Polri? Jadi begini Pak, perubahan tampilan pada website dari Bank Polri terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 tepatnya pada jam 8 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Nah setelah itu baru diperbaiki oleh rekan saya bernama Sabril Santoso selaku Pamendak Infopers SSDM Polri. Nah setelah itu baru website dari Bank Polri dapat diakses kembali. Berarti dalam hal ini website tersebut bisa langsung segera diperbaiki ya? Iya pada saat itu bisa. Baik. Apakah setelah adanya perubahan tampilan pada website tersebut ada data log file yang di backup? Untuk data log file saya kurang mengetahuinya. Kalau data file yang hilang apakah ada juga? Sepengetahuan saya tidak ada data yang file yang hilang karena pada saat itu belum dibuka pendaftaran pendidikan pengembangan Polri. Baik. Jadi untuk data log file yang di backup tidak ada dan data yang hilang pula tidak ada. Nah, terus bagaimana? Apakah ada juga kerugian secara materi yang ditimbulkan oleh tindakan perubahan tampilan pada website di Polri tersebut? Jadi gini, untuk kerugian material, memang pihak SSDM Polri tidak mengalami kerugian. Namun kerugian lainnya, pada saat pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, website dari Bank Polri tidak dapat diakses. Jadi kerugiannya ini hanya kerugian tidak bisa diakses saja ya, bukan kerugian secara materi bukan? Ya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah yang disampaikan mengenai keterangan saudara saksi? Dari keterangan saksi, saya tidak membenarkan semuanya, terkecuali bahwa data dari Polri tidak ada yang hilang. Oke, baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Menuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Tugas silakan hadirkan saksi atas nama Sabril Santoso ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apa saudara hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Oke, baik.
Apa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai anggota Polri? Baik, yang mulia, saya mengurus administrasi, bagian informasi, dan pembuatan aplikasi yang berkaitan dengan informasi sesuai Polri, Pak. Apakah saudara mengetahui adanya perubahan tampilan pada website dari Bank Polri? Pada saat terjadi tindak pidana, saya tidak mengetahui kemudian. Namun setelah saya melakukan pemeriksaan, saya mengetahui ada seseorang yang melakukan peretasan terhadap sistem website. Kemudian, Oke, baik. Bagaimana menurut umum? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Menurut saudara, bagaimana cara yang dilakukan terdakwa sehingga dia bisa mengakses website tersebut? baik, Pak. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara melakukan akses secara ilegal terhadap sistem website Bank milik Polri, di mana terdakwa mengakses sistem website tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Polri, dan kemudian menerima tampilan yang menjadi tiket baik dari dan Tobel, hak kasus Novel Baswedan yang pernah dari kasus mega korupsi Jiwasraya, ketahuan bohongnya dan 3 tiket dari komuniti, Pak. Lalu apakah saudara tahu siapa yang membuat tampilan website tersebut yang saudara operasikan sendiri? Baik, Pak. Saat terjadinya tindak pidana, saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Namun setelah saya menyelidiki dan melakukan pemeriksaan terhadap sistem website, saya melihat ada perubahan terhadap sistem website, yang dimana itu bukan dari pihak Polri, Pak, yang membuatnya. Apakah saudara melakukan pemeriksaan terhadap data history of file yang backup? Apakah saudara mengetahui lokasi alamat yang membackup tersebut? Setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap data histori yang pada informasi backup, saya menemukan alamat IP dari Ribuan yang mengakses sistem website tersebut, di mana alamat IP tersebut bernomorkan 368520 173 yang berlokasi di wilayah Gorontalo. Selain itu ada juga alamat IP lain yang bernomorkan 4555 236 179 yang berlokasi di wilayah Gorontalo. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, jadi saudaranya yang bekerja pada bagian administrasi. Sepengetahuan saudara, siapa saja yang bisa membuat website dari Bank Polri ini? Sebab saya yang bisa membuat dan menjalankan sistem tersebut adalah saya sebagai admin master serta admin biasa yang bisa mengakses serta anggota Polri yang akan melaksanakan pendaftaran seleksi, Pak. Jadi apakah saudara sendiri bisa membuatnya? Ya, Pak, saya yang membuatnya. Bisa membuatnya ya. Setelah adanya perubahan tampilan pada website dari Bank Polri itu, apakah ada data file yang hilang? Baik, Pak. Setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap website tersebut, saya menemukan adanya data ataupun file yang hilang, Pak. Tidak ada sama sekali. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah ada yang disampaikan mengenai keterangan saudara saksi? Semua keterangan saksi saya tidak menggunakan yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan dan jangan berbincang dengan saksi yang lain. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Baik, saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, yang mulia. Petugas silakan hadirkan saksi atas nama Tarifu Asma Sedila ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Ya, baik. Apa pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di distrik Mabes Polri yang mulia. Sebagai anggota Polri, apa tugas dan tanggung jawab saudara? Tugas dan tanggung jawab saya sebagai admin server membuat install server dan manajemen server yang ada di Polri. Ya, baik. Bagaimana penuntut umum? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi. Apakah saudara mengetahui kapan dan di mana telah terjadinya peretasan? Ya, sama saya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pinocchio, nomor 3, Kedaerahan, Jakarta Selatan, Pak. Lalu bagaimana saudara mengetahui adanya peretasan pada website tersebut? Saya mengetahui kejadian tersebut dari tiket motor monitoring center yang ada di distrik Polri dan mendapat informasi setelah melakukan patrol oleh monitoring center. Sebelumnya, apakah website dari Bank Polri pernah diretas? Kalau sebelumnya belum pernah ada kejadian mengakses sistem secara tidak sah atau illegal akses
di website http://editbank.ssdm.polri. Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah ada alamat website lain selain website di Bank Polri ini Polri tadi? Bahwa tidak ada alamat website lain selain website http://editbank.ssdm.polri yang dimiliki Polri saat ini. Tidak ada ya? Jadi bagaimana cara untuk masuk atau mengakses website di Bank Polri tersebut? Untuk mengakses website http://editbank.ssdm.polri nanti menggunakan password angka, yaitu lembaga register pusat yang dimiliki oleh anggota Polri yang akan melakukan pendaftaran mengikuti seleksi. Selain anggota Polri, apakah masyarakat juga bisa mengakses website tersebut? Selain anggota Polri, masyarakat juga bisa mengakses website http://editbank.polri.id, akan tetapi tidak bisa masuk atau login ke website tersebut. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apa ada yang ingin saudara sampaikan mengenai keterangan saudara saksi? Semua keterangan saksi saya tidak benarkan yang mulia. Oke, baik. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saudara ahli. Baik yang mulia. Tugas silakan hadirkan ahli atas nama Dr. Roni S. Kom MH ke dalam ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Saudara ahli siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Oke. Baik, saudara ahli belum diperiksa, silakan tunjukkan surat untuk saudara. Kembali. Baik, saudara ahli, apakah saudara memiliki hubungan darah sehingga ada perbedaan dengan saudara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Ya baik, coba jelaskan riwayat pendidikan saudara. Jadi saya ini lulus tamatan sarjana STIMIK di Penodoro tahun 1999, tamat magister UGM tahun 2003, tamat magister Kristen Indonesia Paulus tahun 2007, tamat program doktor Universitas Hasanuddin tahun 2010. Oke, baik. Apakah saudara bisa menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik serta illegal access? Bahwa tentang informasi dan transaksi elektronik sebenarnya tidak hanya menyangkut tentang pengertian pemanfaatan, namun dilihat dari pasal 27 sampai dengan pasal 52 ada sanksi, diantaranya tindak pidana menyangkut tentang penyebaran informasi, kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, kekerasan, dan pengancaman. Dan saya berpendapat illegal access yaitu akses yang tidak dibenarkan atau akses tanpa hak, tidak diberi izin. Oke, baik. Bagaimana penuntut umum? Apa yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, apakah saudara ahli mengetahui perangkat apa yang digunakan agar bisa mengubah website? Ya, hal ini saya mengetahuinya karena perangkat apapun sepanjang itu terhubung dengan internet, dan apabila tidak terhubung maka tidak bisa mengakses karena website SSDM Polri ini terhubung dengan internet. Apakah saudara ahli mengetahui serangan perubahan pada website di Bank Polri? Bahwa serangan ini berupa adanya perubahan website, namun bisa jadi dalam kasus serangan itu tidak ada perubahan, tidak ada pengantar informasi, tetapi dengan itu terjadi karena indikator perubahan isi website. Dilihat siapa yang mengakses pada waktu terjadi, dan identifikasinya itu berupa IP address adalah salah satu cara siapa yang pada saat tanggal jam itu ketika serangan terjadi.
dokter. Jadi kan orang dokter. Lalu juga sempat mengajar ya? Iya, di terakhir itu di Perbanas. Baik, saudara saksi, bisakah saudara jelaskan perangkat apa yang digunakan saat mendata serta di kompol? Bahwa perangkat yang digunakan itu agar bisa suatu website masuk itu harus tersambung dalam jaringan. Bahwa di sini perangkat edit Polri ini tersambung dalam jaringan, jadi semuanya bisa masuk. Apakah saudara mengetahui bahwa website SSD Polri sedang ada sama hacker? Saya mengetahui bahwa website SSDM Polri sedang kena hack. Sistemnya keamanannya dapat dilampaui oleh pelaku. Hal ini berkaitan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga memenuhi pasal 30 ayat 1 karena pelaku mengakses dan dengan sengaja tanpa hak sistem elektronik milik orang lain. Yang dimaksud di sini itu milik SSD Polri. Dari kami cukup yang mulia. Oke, baik. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan dan pendapat yang sudah diberikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Apakah masih ada saksi atau ahli yang ingin Anda hadirkan? Sudah tidak ada yang mulia. Oke, baik. Karena pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan saksi dan ahli untuk dihadirkan? Iya yang mulia, namun sebelumnya kami meminta waktu untuk mempersiapkannya yang mulia. Oke, baik. Oleh karena penasihat hukum minta waktu untuk menghadirkan saksi pada persidangan, maka majelis akan memberikan waktu pada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang kita akan lanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Pada tanggal 27 Agustus 2020 yang mulia. Oke, baik. Sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 27 Agustus 2020 pada jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Sebelum sidang ditutup, apa yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 41/Pitsus/2020/PNJ3GTO dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Mohon maaf, adalah pemeriksaan saksi oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saksinya sudah siap dihadirkan? Sudah siap yang mulia. Silakan hadirkan saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi atas nama Eka Putra Mantulangi, Muhammad Najib Naki dan Syahrini Luna, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, maka majelis akan menentukan identitas saudara saksi terlebih dahulu. Saksi nama, mohon maaf, saksi atas nama Eka Putra Mantulangi. Yang mulia. Ya, baik. Nama lengkap saudara, Pak Putri Mantulangi yang mulia. tempat tanggal lahir, 23 Januari 1987 yang mulia. alamat, Dalam Gatot Subroto. jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, beragama Islam ya. Iya yang mulia. Pendidikan terakhir saudara. SMA yang mulia. Oke, baik. Selanjutnya kepada saksi Muhammad Najib Naki. Saya yang mulia. Nama lengkap saudara, Najib Naki. tempat tanggal lahir, Tempat tanggal lahir Merindol 18 Agustus 1987 yang mulia. alamat saudara, Alamat saya PT Negara Setrika, Jalan Simbo yang mulia. jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam ya. Benar yang mulia. Pendidikan terakhir saudara, SMA yang mulia. kenal dengan terdakwa. Tidak kenal yang mulia. Baik. Selanjutnya saksi atas Syahrini Luna. Saya yang mulia. Nama lengkap saudara, Syahrini Luna SH yang mulia. tempat tanggal lahir, Cilacap 15 Oktober 1995 yang mulia. alamat, Kendari Permai Jalan Bantai nomor 5 yang mulia. jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, beragama Islam ya. Benar yang mulia. Pekerjaan saudara, Saya bekerja di Polda Gorontalo yang mulia. pendidikan terakhir, S1 yang mulia.
Apa kenal dengan saudara terdakwa? Iya, iya. Oke. Baik. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, maka saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri untuk disumpah. Petugas, silakan. Baik, saudara saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, baik, silakan duduk. Petugas, silakan kembali. Penasihat hukum, siapa saksi yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi atas nama Eka Putra Mulang yang mulia. Oke, baik, untuk saksi lainnya silakan kembali ke tempat yang telah disediakan dan jangan saling berbincang satu sama lain. Terima kasih yang mulia. Silakan. Kalau saksi silakan duduk ke tengah. Baik, saudari saksi sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Oke, baik. Di mana saudari bekerja? Saya bekerja di Bulga Bongkong yang mulia. Apa tugas dan tanggung jawab saudara? Pak, saya bekerja sebagai admin dari website dari Bulga Polri yang mulia. Baik, di mana penasihat hukum? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, berdasarkan berkas perkara, apakah benar bahwa Andrianto pernah memberitahu cara untuk bikin website yang saudara kelola? Iya, terdakwa pernah memberitahukan hal demikian. Tadi saudara mengatakan bahwa Andrianto menghubungi saudara dalam bikin website yang saudara kelola. Bagaimana cara terdakwa menghubungi saudara? Terdakwa menghubungi saya melalui fanpage Facebook, instansi dan juga secara pribadi. Apakah saudara ingat pada tanggal berapa Andrianto memberitahu saudara? Pada tanggal 30 Desember 2019. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Bagaimana penuntut umum? Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat terdakwa memberitahukan adanya celah, apakah saudara langsung memperbaiki celah tersebut? Saya tidak langsung memperbaikinya Kenapa saat itu saudara tidak langsung memperbaikinya? karena saya menganggap celah yang disampaikan terdakwa itu masih diragukan atau masih diragukan, Pak. Dari kami cukup yang mulia. Oke, baik. Saudara terdakwa, mana keterangan dari saudara saksi yang tidak sesuai? Saya menggunakan semua keterangan saksi yang mulia. Oke, baik. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, terima kasih. Saksi atas nama Muhammad Najib Naki, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik. Saudara saksi sehat? Saya yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada Siap hari yang ini? mulia. Baik. Apa tugas dan tanggung jawab saudara di Polda Gorontalo? Tugas saya di Polda Gorontalo, saya ditempatkan sebagai admin dari website Editbank Polri. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum adanya perubahan tampilan pada website Editbank Polri, apakah sebelumnya saudara terdakwa ini pernah memberitahu pada admin website Editbank Polri bahwa terdapat celah dan kelemahan? Iya Pak, saya ingat waktu itu terdakwa ini sempat memberitahukan kepada saya bahwa di website yang saya menjadi admin di situ ada kelemahan di dalam. Baik, jadi saudara mengatakan bahwa terdakwa ini menghubungi saudara. Bagaimana bisa terdakwa bisa memberitahu kepada saudara? Yang pertama Pak, terdakwa ini menghubungi itu saya dengan dua cara. Yang pertama itu secara personal atau pribadi, yang dimana via yang dihubungi itu adalah via fanpage Facebook saya. Dan kemudian yang kedua lewat akun instansi Polda Gorontalo. Yang mulia, Silakan. kemudian untuk menghadirkan alat bukti screenshot yang mana di situ ada percakapan antara saudara terdakwa dengan saksi yang mulia. Tugas, silakan dibantu. Dan silakan.
benar itu percakapan saudara? Iya benar Pak. Setelah saya melihat dari salinan percakapan ini yang di print, benar bahwa ini percakapan saya antara saya dengan terdakwa. Pada tanggal berapa percakapan itu? Kalau saya tidak salah ingat, waktu percakapan ini terdakwa memberitahu kepada saya sekitar tanggal 30 Desember tahun 2019. Dari kami cukup yang mulia. Oke, baik. Bagaimana penuntut umum? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat terdakwa memberitahu kan adanya celah, apakah sudah langsung memperbaiki celah tersebut? Waktu saksi ini memberitahukan, maksud saya waktu terdakwa ini memberitahukan kepada saya bahwa di website Edi Mampolir itu ada celah, saya tidak langsung menggunakan tindakan yang tegas untuk melakukan perubahan. Kenapa saat itu tidak langsung memperbaiki website tersebut? Waktu itu saya bukannya tidak mau, tetapi karena informasi yang disampaikan terdakwa ini patut dipertanyakan ulang. Apakah informasi yang disampaikan oleh terdakwa ini benar atau tidak? Jadi memang waktu saya sengaja tidak untuk melakukan perbaikan. Jadi saya mencari informasi terlebih dahulu bahwa apakah memang benar bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa ini benar atau tidak. Seperti itu Pak. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa. Mana keterangan dari saudara saksi yang tidak sesuai? Saya menggunakan semua keterangan saksi yang mulia. Oke, baik. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih yang mulia. Silakan. Baik, saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi atas nama Syahril Luna, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Oke, baik. Apa pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai PNS di Polda Gorontalo. Baik. Apakah saudara mengetahui tindak pidana yang menjerat terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara penasihat hukum, apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa Ramdhani memberitahu adanya jelas di website Mapolri? Iya Pak, saya mengetahuinya karena pada saat itu Ramdhani itu sendiri pernah memberitahu mengenai adanya celah pada website Edi Mampolir Pak. Dari mana saudara mengetahui tersebut? Saya mengetahuinya karena pada saat itu Ramdhani itu pernah memberitahu saya melalui fanpage Facebook saya Pak. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Bagaimana penuntut umum? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa website Edi Mampolir telah diretas seseorang? Mengenai hal itu saya tidak mengetahuinya Pak karena website yang diretas itu berada di tempat kerja saya Pak. Berarti saudara mengetahui siapa yang menggubur website tersebut? Mengenai hal itu saya tidak mengetahuinya. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, mana keterangan dari saudara saksi yang tidak sesuai? Saya menggunakan semua keterangan saksi yang mulia. Oke, baik saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan ke tempat yang telah disediakan dan berbincang satu sama lain. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Baik, berhubung pemeriksaan saksi dari penasihat hukum maupun penuntut umum sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan duduk kembali di kursi pemeriksaan. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa mempelajari hacker dari seorang guru atau belajar sendiri? Saya belajar sendiri yang mulia. Baik. Akun-akun apa saja yang pernah saudara terdakwa hack? Saya sudah lupa dengan akun yang saya pakai. Oke, baik. Bagaimana penuntut umum? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia, mohon izin menghadirkan barang bukti berupa laptop Lenovo hitam
seri 143. Silakan. Saudara Randanya tuh, apakah saudara mengetahui benda ini? Benar Pak, saya mengetahuinya. Apakah benar ini laptop saudara? Benar Pak, laptop saya. Lalu dalam hal apa saja laptop saudara gunakan? Saya menggunakannya hanya untuk media sosial saja. Selain dari media sosial, apakah saudara pernah membuka akun website yang bukan dalam jangkauan masyarakat umum seperti saudara sendiri? Mengenai website, saya hanya membuka dan melihatnya sekilas website milik Polri. Itu pun juga tidak sengaja, dikarenakan pada saat itu website milik Polri itu muncul secara tiba-tiba di pencarian saya, Pak. Saudara jangan bohong. Mana mungkin tiba-tiba ada histori pada laptop yang saudara gunakan yang dikala belum diketik terlebih dahulu. Yang mulia, Silakan. rekan penuntut umum terlalu melakukan pendengaran terhadap terdakwa. Dikhawatirkan yang mulia, ada keterangan yang tidak tersampaikan secara jelas oleh terdakwa yang mulia. Untuk penuntut umum, saudara jangan terlalu menekan saudara terdakwa. Baik, silakan lanjutkan. Lalu pada tanggal berapa saudara mengakses website milik Polri tersebut? Kalau tidak salah itu pada tanggal 30 Desember 2019, Pak. Apakah saudara masih ingat pada pukul berapa saudara membuka website milik Polri tersebut? Kalau tidak salah pada saat itu di pagi hari pukul 08.00. Kemudian mohon izin menghadirkan barang bukti berupa handphone 3 Max dan SIM card Telkomsel dengan nomor 081244464969 yang mulia. Silakan. Apakah benar handphone ini milik saudara? Benar Bu, itu milik saya. Kapan saudara terakhir menggunakan handphone Asus dan SIM card Telkomsel tersebut? Saya menggunakannya terakhir pada saat saya ditangkap oleh penyidik. Apakah saudara pernah berkomunikasi dengan salah satu anggota Polri? Pernah Bu. Lalu apa saja isi percakapan saudara kepada admin website milik Polri tersebut? Saya hanya memberitahukan kepada admin website milik Polri tersebut adanya celah dan kelemahan pada website yang milik Polri. Saudara menghubungi admin tersebut, apakah melalui SMS, telepon, dengan menggunakan SIM card Telkomsel dengan nomor yang digunakan atau media sosial lain? Saya menggunakan SIM card saya karena nomor saya itu punya kuota dan saya menghubungi admin tersebut melalui website Facebook milik instansi, Pak. Lalu kapan saudara menghubungi admin website tersebut? Kalau tidak salah itu pada sore hari tanggal 29 Desember 2019. Yang mulia, Silakan. mohon izin menghadirkan barang bukti berupa hadis eksternal dari Toshiba 1 TB, hadis eksternal merek Masya kapasitas 250 GB, flash disk warna hitam kapasitas 4 GB, flash disk merek Philips warna putih kapasitas 16 GB, flash disk merek Toshiba warna putih kapasitas 16 GB. Baik, silakan. Saudara Ramdhani silakan perhatikan benda ini dengan baik. Apakah saudara juga mengetahui benda ini? Ya Bu, semua itu adalah milik saya. Semua barang tersebut milik saudara. Apa yang saudara lakukan dengan benda tersebut yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar? Saya menggunakannya hanya untuk menyimpan data pribadi serta juga menyimpan foto-foto ataupun video keluarga saya. Dengan benda yang begitu banyak, tidak mungkin saudara gunakan untuk data pribadi dan keluarga saudara. Mengingat benda yang saudara memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, terutama pada hard disk merek Toshiba dan hard disk merek Masa. Seperti yang saya katakan tadi Bu, saya menggunakan hard disk tersebut hanya untuk kepentingan menyimpan data-data pribadi saya. Lalu sisanya flash disk warna hitam, flash disk merek Philips warna putih, dan flash disk merek Toshiba warna putih. Saudara gunakan untuk apa? Saya menggunakan untuk data-data keluarga yang saya punya.
karena setiap keluarga saya punya data tersendiri seperti nama dan video keluarga. Selain dari itu tidak ada data yang lain. Saudara saksi terdakwa, berdasarkan penyelidikan ditemukan nama-nama dan NRP anggota Polri di dalam harddisk tersebut. Apakah benar data tersebut saudara yang memasukkannya? Mengenai itu saya tidak tahu Pak, karena hadis itu juga saya beli pada saat itu di Facebook. Orang tahu jual beli, kalau tidak salah yang punya itu adalah salah satu anggota Polri juga Pak. Saudara nantinya itu jangan mengada. Kalau benar kondisi eksternal merek Persiba kapasitas 1 terabyte dibeli bekas, apakah saudara bisa tunjukkan nota pembeliannya? Benar Pak, hadis itu saya beli bekas dan mengenai mata pembelian saya tidak punya Pak. Lalu kapan saudara membeli benda tersebut? Saya membelinya itu kurang lebih itu pada saat sudah 1 tahun lebih Pak. Dari kami cukup ya mulia. Oke, baik. Bagaimana penasihat hukum? Apa yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sebelumnya pernah meminta bantuan kepada seseorang untuk memberitahukan instansi Polri bahwa terdapat celah dan kelemahan pada website? Ya Pak, saya pernah menjalankan pada teman saya bernama Deden pada saat itu, namun dia menolak. Yang mulia, Silakan. mohon izin untuk menghadirkan alat bukti rekaman telepon antara terdakwa dengan temannya. Baik, petugas silakan dibantu. Baik Pak. Bluetooth mode. Connected. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam. Bagaimana Dan? Bisa tidak saya minta tolong? Aduh, minta tolong apa ini? Jadi saya kan habis mahasiswa sekolah. Terus? Saya melihat di situ masih ada celah dan kelemahan. Kira-kira mungkin tidak saya memberitahu pihak Polri bahwa masalah kami dan seterusnya. Sekarang ya? Sekarang saja dan kalau bisa. Oh, saya lagi tidak bisa Dan kalau itu. Soalnya saya lagi banyak kegiatan ini. Atau kamu lakukan saja sendirilah. Pasti bisa tuh. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Baik, di laman website Polri yang saudara ubah terdapat perusahaan efek Pak Ramadan. Apakah Deden Ramadan ini merupakan teman yang saudara maksud? Iya benar Pak, itu teman saya Pak. Mengapa saudara memasukkan namanya dalam website di Polri yang saudara berkualitas? Saya melakukan itu saya sengaja karena pada saat itu saya bersama dia karena saya bantu saya memberitahu kepada pihak Polri Gorontalo bahwa masih ada celah maupun kelemahan pada website yang saat ini tidak terlalu. Saudara terdakwa, berarti dalam hal ini sebenarnya saudara tidak ada niat ya sama sekali untuk meretas secara ilegal website dari komponen tersebut. Iya Pak, saya tidak ada niat sama sekali untuk merusak karena tujuan saya itu untuk memberikan saran dan masukan kepada pihak Polri. Baik, kemudian berdasarkan keterangan saksi sebelumnya yaitu keterangan dari saksi Syafri Santoso bahwa setelah website tersebut saudara ubah tampilannya, dia langsung memperbaikinya. Berarti dalam hal ini website yang saudara telah ubah tersebut tampilannya dapat dengan mudah untuk diperbaiki. Nah, apakah saudara memang sengaja membuatnya seperti itu? Iya Pak, saya mempermudah pada saat itu. Bisa ya? Dari kami cukup ya mulia. Baik. Karena pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Jadi
Majelis memberi waktu 3 hari kepada penuntut umum. Apakah penuntut umum bersedia? Bersedia yang mulia. Oke, baik. Sidang kita akan lanjutkan tanggal berapa Panitra? 2 September 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 2 September 2020 pada jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelum sidang ditutup, apa ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 41/Pitsus/2020 PNGTO dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah tuntutannya telah siap? Telah siap ya mulia. Namun mohon izin untuk membacakan selinannya terlebih dahulu. Silakan. Surat tuntutan nomor register perkara dianggap telah dibacakan. Identitas terdakwa dakwaan dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta persidangan. 1. Saksi Rizal Setiawan mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar 08.00 waktu Indonesia Barat di gedung SSDM Mabes Polri Jalan Trunojo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2. Bahwa saksi Sapri Santoso melihat website Bank Polri tampilannya sudah berubah dari sebelumnya, di mana hal itu dilihat pula oleh saksi Rizal Setiawan dan saksi Yusuf Afif Saipudin. 3. Saksi Tengku Asta Saidilah mengetahui kejadian tersebut dari tiket dan work monitoring center yang ada di Diftik dan mendapat informasi tersebut setelah mendapat hasil dari patrol yang dilakukan oleh monitoring center. 4. Bahwa pada saat terdakwa membuka website Bank Polri dengan menggunakan nomor register pusat secara acak, tidak ada himbauan dengan password, padahal untuk masuk ke website menggunakan verifikasi nama ibu kandung. 5. Bahwa setelah terdakwa diketahui IP address-nya kemudian ditangkap, terdakwa langsung mengakui perbuatannya. Keterangan ahli. 1. Ahli pidana Dr. Roni Eskom MKOM MH mengatakan kasus ini menyangkut illegal akses, yaitu akses yang tidak dibenarkan atau akses tanpa hak tidak diberikan izin, kewenangan untuk mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Keterangan terdakwa, barang bukti dianggap telah dibacakan. Analisis yuridis dianggap telah dibacakan, hal-hal yang memberatkan dianggap telah dibacakan, hal-hal yang meringankan dianggap telah dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian, berdasarkan uraian yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut 1. Agar hakim menuntut agar hakim pengadilan negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus 1. Menyatakan terdakwa Randaniantu bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dengan perintah terdakwa ditahan, denda 2 miliar, subsidi 1 tahun kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Pemerintahan terdakwa tetap ditahan. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Kamis 30 Juli 2020. Hormat kami jaksa penuntut umum, sekian yang mulia. Baik, itulah tadi pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan pembelaan? Untuk pembelaan saya menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum? Kami akan kembalikan pembelaan kami pada hari ini yang mulia. Namun sebelumnya kami akan membagikan salinan yang mulia. Baik, silakan. Pembelaan penasihat hukum atas nama terdakwa Randaniantu alias Adan. Aktus dari Negeri Grafagit, putusan pengadilan tidak akan menyakiti siapapun. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Setelah membaca isi surat dakwaan sebagai dasar persidangan dan tuntutan penuntut umum, fakta-fakta persidangan. 1. Saksi Eka Putra Muntulangi mengatakan
Terdakwa memberitahukan cara memperbaiki celah yang ada pada website yang saksi kelola. 2. Saksi Muhammad Najib Naki mengatakan mengenal terdakwa berasal terdakwa memberikan info adanya celah pada website yang saksi kelola. Terdakwa juga memberitahukan cara memperbaiki celah yang ada pada website yang saksi kelola. 3. Saksi Saiful Sabrina mengatakan saksi pernah diberitahu terdakwa tentang celah sebuah website di kantor tempat saksi bekerja dan menghubungi saksi melalui fanpage Facebook. Keterangan Afif bahwa sistem elektronik Polri ternyata tidak aman, padahal Polri adalah aparat keamanan, maka dikembalikan kepada pelapornya. Menilai dampak akibat dari serangan ini apakah ringan, sedang atau berat, sangat tergantung pada keberatan dari pelapor. Keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa awalnya hanya untuk memberitahu kepada admin Editbank Polri bahwa website tersebut masih ada celah atau kelemahan dan sengaja menuliskan nama di data badan mobil karena terdakwa pernah meminta bantuan kepadanya tetapi tidak ditanggapi. Analisis juridis, keadaan yang meringankan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan untuk memutus. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ramdan Yanto alias Adan tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana cybercrime. 2. Membebaskan terdakwa Ramdan Yanto alias Adan dari semua tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Ramdan Yanto alias Adan dari semua tuntutan hukum. 3. Menetapkan biaya yang timbul dan oleh negara. Demikian pembelaan ini kami sampaikan pada sidang yang terbuka untuk umum. Hormat kami penasihat hukum terdakwa, sekian yang mulia. Oke, baik. Itulah tadi pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk penuntut umum, ada tanggapan atas pembelaan? Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik. Dan untuk penasihat hukum, ada tanggapan atas tuntutan? Kami tetap pada pembelaan kami, ya. Baik. Maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? 8 September 2020 yang mulia. Oke, baik. Sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 8 September 2020 pada jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sebelum sidang ditutup, apa ada yang ditanyakan? Cukup, ya. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 41/Pitsus/2020 PN DPO dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Majelis ingatkan kepada seluruh penghuni sidang agar tetap tenang saat pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, terdakwa silakan berdiri. Putusan nomor register perkara 41/Pitsus/2020-PN.DPO demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan hakim telah mempertimbangkan setelah membaca berkas perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer dan subsidiar, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke-1 dan ke-2 yang maksudnya sebagai berikut dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa atas nama Ramdan Yanto alias Adan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang telah diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Ramdan Yanto alias Adan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti didakwakan dan dituntut kepadanya oleh penuntut umum. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya melepaskan terdakwa Ramdan Yanto alias Adan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang
bahwa terhadap pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut majelis tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan yang majelis telah pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan ke-1, yakni pasal 32 ayat 1 junto, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi bahwa diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa Ramdan Yantun alias Adan telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2. Sehingga dengan demikian pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak perlu majelis bahas lebih lanjut, dan selanjutnya majelis kesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana cybercrime, terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dalam selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf P KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat 1 KUHP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar yang akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula dijatuhi pidana denda yang besar yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lainnya akan dibubuhkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dianggap telah dibacakan, hal-hal yang meringankan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana, sehingga terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan di samping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ramdan Yantu alias Adan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cybercrime dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah suatu informasi elektronik milik orang lain sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis 30 Juli 2020 oleh Dr. Sultan Ramli SMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Harfianti SHMH dan Rian Sohadar SHMH masing-masing Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka umum oleh kami, Dr. Sultan Ramli SHMH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Almainia selaku panitera pengganti. Silakan duduk.
Baik, itulah tadi pembacaan putusan dari majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan banding? Untuk banding saya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan berdiskusi sebentar yang mulia. Baik, silakan. Kami akan mengajukan banding secepatnya yang mulia. Oke, baik. Berhubung agenda sidang kita telah selesai, maka sidang tindak pidana cybercrime pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Ramdan Yanto alias Adan dengan nomor register perkara nomor 41-Pixus-2020-PNGTO dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa tindak pidana cybercrime dengan nomor register perkara 41-Pixus-2020-PNGTO atas nama Ramdan Yanto telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Baik, itulah tadi simulasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.